Jumpa lagi kakak sekalian di channel Gado-Gado. Mudah-mudahan kakak sehat prima. Kali ini saya akan ulik opini saya tentang pasca pernyataan Mas Menteri bahwa pramuka tidak lagi sebagai ekstrakurikuler wajib. Kemudian tentu bagaimana sikap seorang orang yang pernah menjadi anggota pramuka dan senang kegiatan pramuka melihat pernyataan ini. Pernyataan ini sebetulnya hal yang lumrah karena ini adalah hak ulayat dari kementerian. Tentu dia mempunyai kemampuan-kemampuan birokratik yang sudah dipikir secara rasional. Dan berbagai dampaknya tentu ada apapun suatu keputusan. Tetapi saya inginkan pada hari ini saya akan beropini. Kakak sekalian yang berbahagia, ada disclaimer, gambar dan foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, namun hanyalah unduhan dari dunia maya yang saya ambil, dan tentu rasa hormat saya sampaikan kepada sang kreasi foto-foto atau visual yang bisa menghiasi slide ini. Kakak sekalian yang berbahagia, andaikan sudah dikatakan bahwa ekstrakurikuler wajib pramuka tiada lagi, atau mungkin sedang sedang tidur nyenyak, ada istilah dari Cungko Waici, dangers and opportunity. Dalam bahaya tentu ada peluang. Pernyataan apapun yang dilakukan oleh Mas Menteri harus kita respon dengan bijak. Tidak serta-merta kemudian kita mengeratik suatu program, kemudian kita melakukan suatu, ya katakanlah bangkitkan perlawanan dan sebagainya. Tidak, tentunya sebagai pramuka dan memahami bahwa dalam bahaya tentu ada peluang. Ajaran Baden-Powell mengajarkan kepada kita bahwa pramuka itu tidak akan goyah dengan perkembangan zamannya. Apakah ini merupakan peluang? Tadi kan ada dangers and opportunity. YC. Apakah ini peluang? Permendikbud nomor 12 tahun 2024, pasal 24, keikutsertaan peserta di dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Tentu ini inline, linear dengan sifat pramuka. Pramuka kan sukarela. Jadi kalau kita lihat ini justru peluang bahwa ini masih mengakui bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu ada dan itu boleh dan itu hak dan itu halal. Nah, tinggal saja pramuka harus mampu menawarkan gagasan-gagasan yang aduhai sehingga terpikat dan menjadi pelekat untuk bisa bermartabat ikut serta dalam kegiatan kepramukaan. Kakak sekalian yang berbahagia, tentu pramuka akan kembali ke jati dirinya sebagai organisasi yang keanggotaannya adalah sukarela. Bukankah pemimpin-pemimpin Indonesia, the founding fathers of Indonesia, semua pimpin-pimpin pergerakan Indonesia, semua berasal dari pramuka yang sukarela tanpa dipaksa. Sekali lagi, ini harus dikembalikan jati diri kita. Jadilah organisasi di Republik tercinta ini yang menekankan keanggotaannya adalah sukarela. Ini harus dijadikan jadi different with others, berbeda dengan yang lain. Pramuka itu sukarela. Ini yang harus ditanamkan, tidak dipaksakan, apalagi kita bergantung kepada sesuatu. Tidak bisa. Ini harus dikembalikan. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Mas Menteri mengembalikan jati diri pramuka kepada hal yang sesungguhnya. Kita menjadi kuat kembali karena sukarela. Memang dunia mengalami recruitment crisis, ya. Recruitment crisis dialami oleh Amerika. Amerika itu pendidikan karakter pasti di pramuka. Karena pramuka itu pendidikan karakter, bukan pendidikan karakter di dalam pramuka. Pramuka itu pendidikan karakter yang dibutuhkan di Amerika. Amerika berusaha keras karena apa? Amerika tidak menginginkan terlalu banyak school base, yaitu pramuka berdasarkan di gudang sekolah. Tidak, dia berdiri dan mandiri. Dan tidak ditopang oleh pemerintah, dia membiayai dirinya sendiri. Ini pramuka di Amerika. Tapi bagaimana daya rayunya? Anak-anak sekarang tidak suka loh pada pramuka. Lebih suka Hot Wheels, lebih suka karakter-karakter seperti Snoopy, Hello Kitty, Doraemon, Superman, kemudian Wonder Woman,
dan sebagainya itu. Nah, ini disiasati oleh pramuka Amerika dan pramuka-pramuka belahan dunia yang lainnya. Kita lihat badges semacam ini. Ini menggambarkan apa? Karakter Doraemon. Karena Doraemon diminati di dunia. Maka ketika Jambore di Jepang itu Doraemon dimunculkan. Kemudian ketika di Amerika Utara kemarin, di Idaho, dimunculkan karakter-karakter Wonder Woman, kemudian juga Spider-Man. Semuanya tersimpan dan kebetulan BP Host Indonesia mengkoleksi ini untuk memberikan suatu informasi bahwa recruitment crisis ini terjadi di mana-mana. Karena kita hanya mengandalkan sekolah sebagai basic gugus depan. Ini harus berubah, harus mengembalikan, kendati pun di sekolah, tapi buatlah pramuka merayu siapa saja sehingga terpesona. Coba saja ini kita lihat, ini badges-badges di BSC, Boy Scout of America, semua tergambarkan. Ada Wonder Woman, ada Captain America, ada Spider-Man. Apakah kita masih tetap dengan badge yang begitu? Tanpa dibordir kayak begitu, apa bisa maju? Padahal sekarang kalau kita tilik dan kita riset, berkembang dunia badges di Indonesia yang sangat luar biasa. Bahkan banyak badge yang dijual di luar negeri tapi karya Indonesia. Kita belum mengerti toh, ayo kita ulik ini sampai ke dalam. Badge Indonesia sedang diminati. Nanti akan kita gebiar pada Vesta di Scout Singapura pada Juli yang akan datang. Kita tunjukkan badge Indonesia dan saya akan lakukan pengulian itu dan mendekati semua produsen Indonesia tentang badges pramuka Indonesia. Coba, ini adalah Hello Kitty. Terutama Hong Kong yang sangat fanatik dengan Hello Kitty untuk membangun networknya, merayu para anak-anaknya. Termasuk Jepang juga menggunakan Hello Kitty. Bagaimana Indonesia? Indonesia sedang merintis tentunya. Indonesia sedang berharap untuk mengatasi krisis recruitment itu. Snoopy, semua bed pramuka di dunia sudah masuk ke ranah itu. Bagaimana kita? Apakah pramukanya diam-diam saja dan mengeluh ketika tidak diwajibkan? Nah, inilah berarti pramuka belum pramuka yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat ini. Ada Behind the Hot Wheels. Apa? Hot Wheels itu diminati. Anak-anak pramuka, anak-anak laki-laki ya, Cub Scout di Amerika itu lebih senang Hot Wheels daripada ikut pramuka. Apa ikut pramuka itu? Kemudian dirayulah oleh BSA mengeluarkan Open Wheel Race Car. Jadi apa itu ada perlombaan untuk menggunakan keterampilan ya seperti Tamiya dan sebagainya. Ini gambaran-gambaran Hot Wheels ini kebetulan salah satunya sudah tersimpan di BP Host Indonesia yang bergambar lambang gerakan pramuka Amerika yang tertempel di Hot Wheels. Kebetulan saat itu bisa kita beli di salah satu supermarket di California. Nah, Hot Wheels. Jadi Hot Wheels pun sudah masuk ke merit badge atau TKK keterampilan mereka. Menyenangkan. Di balik Hot Wheels itu ada cerita-cerita membangun kecintaan tanah air. Bukankah pertama kali untuk Cub Scout atau siaga itu cerita-cerita binatang, perjuangan binatang yang dipersonifikasikan binatang tapi ada daya juang. Bukankah begitu Badim Powell mengajarkan? Ini harus dikembalikan pramuka ke ranah itu untuk setia kepada cara-cara memikat dan mendekati seorang orang agar aktif di pramuka. Dan punya kesungguhan semuanya untuk dibangun jadi pro patria, cinta terhadap tanah airnya. Tidak usah mengeluh dengan tidak wajib. Justru ini adalah suatu titik awal kita kembali ke sempurnanya gerakan pramuka. Coba Hot Wheels sudah masuk merit badge. Mereka sudah menantangnya. Belahan dunia sudah berkreasi. Indonesia dinanti. Mereka sudah jauh. Ada merit badge apa untuk Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Kita belum berubah.
pada tahun lama dengan TKK kita, TKK jahit, TKK. Ya, mari kita berubah bersama-sama. Ini adalah autokritik kita untuk meningkatkan pramuka. Dan BBOS menyediakan contoh-contoh merit badge atau TKK untuk pramuka di dunia. Mari kita datang ke BBOS Indonesia di Surabaya untuk melihat bagaimana Amerika membuat merit badge-nya, bagaimana untuk Jepang, bagaimana untuk Polandia. Semua ada, dan silakan kakak-kakak pelatih untuk membuktikan apa yang sekarang jadi buku, dan melihat di buku dan hanya melihat buku tetapi tidak melihat real yang ada. Saya menantikannya. Itulah kakak-kakak. Terima kasih sudah berjuang sampai sekarang. Hidup untuk pramuka. Pramuka berjaya selama-lamanya. Mudah-mudahan itu akan menjadi suatu titik awal kita menjadi pramuka yang berintikan keanggotaannya pada tingkat kesukarelaan. Sampai jumpa dan salam pramuka.